Oke, gimana sih caranya baca data atau istilah yang ada di sertifikat tanah? Karena mungkin kan ada beberapa teman-teman nih udah punya sertifikat tanah, apalagi yang ada di desa itu udah punya, tapi nggak bisa cara bacanya. Ini gue tunjukin. Oke, yang pertama ada cover dari sertifikat tanahnya. Nah, di covernya ini ada nomor dari sertifikatnya. Jadi buat teman-teman yang pengen cek nih di mana sih lokasi tanah sertifikat tanah ini, teman-teman bisa cek ke BPN atau teman-teman bisa pakai aplikasi Sentuh Tanahku yang dari dikeluarin sama BPN juga. Nah, halaman selanjutnya adalah lokasi di mana sertifikat tanah itu. Nah, ternyata dia itu ada di Desa Kasangkudak dan di sini masih ada nomor sertifikatnya. Dan yang paling bagian penting itu adalah data-data yang di sini. Nah, teman-teman pengen buat tahu nih kira-kira sertifikat ini haknya itu apa? Hak milik kah atau hak guna bangunan? Nah, ngelihatnya ini di sini hak guna bangunan. Dan di sini kalau hak guna bangunan itu ada masa berakhirnya. Nah, sertifikat ini masa berlakunya itu sampai 2042. Yang artinya kalau sertifikat ini udah kelar dari 2042 harus diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang, sertifikat ini bakal jadi milik negara. Yang artinya apa? Kalau udah milik negara itu nggak bisa dijaminkan, nggak bisa dijual. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman harus diperpanjang atau kalau nggak ditingkatin haknya jadi hak milik karena dia nggak ada masa berlakunya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu nih kira-kira sertifikat ini asli atau enggak, teman-teman bisa cek dari nomor NIB-nya, nomor identifikasi bidangnya. Nah, ini nomornya makanya gue sensor. Dan teman-teman bisa tahu nih kira-kira siapa sih pemilik pertama dari sertifikat ini. Nah, pemilik pertama itu adalah sebuah PT. Nah, kalau PT ini dia sertifikatnya itu adalah hak guna bangunan. Makanya kalau lu beli dari developer, nah sertifikatnya itu hak guna bangunan bukan hak milik. Jadi kalau pengen dijadiin hak milik ya udah tingkatin haknya itu ke notaris dulu. Karena kalau udah hak milik, dia ini nggak ada masa berakhirnya lagi, jadi selamanya milik lu. Dan sertifikat ini pertama kali dibuat di tahun 2015. Dan kita bisa lihat nih, asal haknya itu apa? Ternyata asal haknya itu adalah pemecahan. Jadi awalnya sertifikat ini adalah suatu kesatuan yang satu tanahnya, habis itu dipecah-pecah nih sama developernya, makanya itu pemecahan. Dan ini nomor sertifikatnya. Dan buat kita tahu nih, berapa sih luas tanah yang ada di sertifikat ini, teman-teman bisa cek nih. Ternyata di surat ukurnya itu adalah 129 meter persegi. Nah, habis itu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, nama pemiliknya ini udah dicoret nih di sertifikatnya. Yang artinya apa? Nah, bisa dijadi di sini adalah pemilik selanjutnya. Karena ada sertifikat ini udah dijual belikan ke Pak siapa ini Darwin yang sekarang. Jadi misalnya nih sertifikat ini udah ganti lagi pemiliknya, udah nanti ada datanya sini sampai halaman selanjutnya. Ya udah deh, di halaman selanjutnya ada namanya surat ukur. Nah, surat ukur ini yang detailnya. Tapi untuk kesimpulannya ada di sini buat teman-teman lihat nih berapa sih kira-kira luasnya. Nah, habis itu teman-teman bakal ngeliat